Lanjut lagi, yang bikin berkesan tuh itu negara dengan Muslim majority, tapi lumayan bodo amat sih. Itu yang menarik ya. Kalau di Indo kan misalnya kita pakai nggak pakai kerudung gitu misal, atau kerudungnya di. Welcome to Life Travel Guide Podcast. Di channel Life Travel Guide, gue dan tim akan mengundang narasumber yang sudah berpengalaman dalam beraktivitas di luar negeri. Mereka semua akan sharing tentang tips dan trik gimana caranya traveling, hidup, sekolah, dan kerja di luar negeri. Jangan lupa follow dan subscribe channel YouTube dan sosial media Life Travel Guide biar nggak ketinggalan tips dan triknya. Selain Life Travel Guide, lo juga bisa cek channel dan sosial media Evans Travel Guide untuk lihat lebih banyak informasi khusus soal traveling. So, enjoy the video. Apa hal menarik dan berkesan selama di Kuala Lumpur? Secara umum berarti ya? Hal menarik dan berkesan di Kuala Lumpur dari ininya deh, dari orang-orangnya. Mungkin orang-orangnya baik, yang orang-orang Melayu gitu. Yang Melayu ya, bukan gitu. Ya ada sih yang India juga baik gitu. Cuman maksudnya itu yang Melayu gitu. Karena terkadang ya kelihatan mungkinnya kan dari mukanya hampir sama gitu kan. Indo sama Melayu, Malaysia gitu. Jadi yang kalau tegur sapa tuh enak gitu. Kau ini orang mana? Gitu. Oh saya from Indonesia. Oh gitu. Ya ngobrol aja gitu enak gitu. Dan punya pengalaman waktu itu pas di apa tuh? Nama minimarketnya tuh apa ya? Kakak. Oh iya, Kakak Mart. Iya, Kakak Mart. Iya, Kakak Mart. Dan yang jaga, yang kasir pasti orang India gitu. Warnanya juga warna bendera India. Iya. Putih, oranye sama hijau. Iya, benar. Kakak Mart. Itu nggak tahu tuh itu kebetulan apa enggak ya gitu. Selalu yang jaganya India, terus bendera India gitu. Nah, terus apa lagi ya? Oh, di ini kali. Kalau misalkan ini kayak tips lagi sih. Kan kalau misalkan ke Malaysia atau Kuala Lumpur itu kan pasti orang-orang ke apa tuh menara Petronas gitu. Iya. Nah, itu kan disarankan pasti ngantri untuk beli tiket tuh dari subuh jam 6 pagi karena kalau penuh dan orang-orang yang ngumpul di situ atau yang ngantri itu adalah sebagai tour guide. Jadi mereka nge-bookingin orang-orang yang nge-guide mereka untuk beli tiket gitu. Dan yang menariknya adalah ketika gua datang ke situ, orang yang ketujuh, pas banget orang yang ketujuh yang datang ke situ, ada satu orang Melayu, dia bilang gini, pas lagi ngantri untuk membuka gate-nya, abang datang ke berapa? Ketujuh. Ya udah ngantri yang barisan ketujuh. Jadi ada yang ngaturin, walaupun memang bukan petugas dari Petronasnya, itu yang kerennya. Ya di Indo mungkin nggak tahu ya, ada atau enggak. Oh, maksudnya berarti mereka sangat strict lah ya. Iya. Jadi kalau orang datangnya ketujuh ya udah ketujuh. Ke depan ketujuh, jangan ada yang nyelak. Iya. Kalau di Indo kan mungkin kadang ada aja yang nyelak. Jadi budaya antrinya inilah ya. Iya sih bener. Budaya antrinya mirip Singapura, meskipun lebih chill. Iya, itu sih dia pengalaman kayak langsung abang di sini aja ya, jangan antrian 7 gitu. Ya udah, jadi kayak antri aja ke antrian 7, bener sesuai dengan yang gua datang gitu. Keren sih, gitu. Iya. Terus gue mau nambah deh hal berkesan dan menarik ya pas ke Kuala Lumpur adalah ya itu sih bener banyak gedung tingginya. Ya. Jadi gedung tinggi itu bisa ditemukan di satu daerah yang kecil lah gitu. Jadi itu banyak gedung tinggi semua. Itu menarik sih. Nah itu kayaknya alasannya karena di sana tuh jarang ada gempa, jarang ada bencana alam. Jadi itu jadi kelebihan mereka. Terus menariknya adalah meskipun banyak gedung tinggi, mereka tetap punya kampung di tengah kota. Nah si kampung baru ini nih, yang nggak ada gedung tingginya. Dan enaknya karena nggak ada gedung tinggi, jadi bisa ngelihat Petronas Tower dan memang deket juga, tinggal jalan kan lewat si Salomaling itu yang nyala-nyala tuh kalau malam. Ya. Itu menarik banget sih. Jadi itu yang berkesannya ya. Jadi kayak wah teratur sekali ya. Dan yang kedua juga, meskipun ini menarik ya, meskipun di sana tuh boleh pakai motor, ya kan? Kan ada negara yang nggak boleh pakai motor. Di sana tuh boleh, bebas gitu. Tapi orangnya dikit yang pakai motor. Iya. Lebih banyak yang pakai mobil atau ya lebih banyak lagi public transport. Itu menarik karena ya kok bisa gitu. Iya. Kok bisa orang bebas beli motor sama harganya bahkan lebih murah. Tapi kenapa orang nggak pakai motor gitu? Nah itu yang jadi menarik sih ya. Kayak kenapa bisa seperti itu. Dan
yang jadi pertanyaan adalah motor kan masuk tol gratis. Oh iya benar. Motor juga masuk tol gratis, benar-benar. Tapi tetap sedikit. Tetap sedikit orang yang pakai motor gitu. Ya mungkin ya itulah. Ya, selera lah ya. Kita cuma ini aja unik gitu, unik, menarik, berkesan. Lanjut lagi, yang bikin berkesan tuh itu negara dengan Muslim majority, tapi lumayan bodo amat sih. Itu yang menarik ya. Kalau di Indo kan misalnya kita pakai nggak pakai kerudung gitu misal, atau kerudungnya di aneh-aneh lah misalnya gitu. Apa yang gaya-gaya yang mungkin bisa jadi tidak sesuai syariat lah gitu misalnya ya, buat beberapa orang. Nah mungkin kalau di Indo kayak bakal diomongin, bakal dicecer gitu. Atau misalnya gini deh, kita pas Ramadan nggak puasa gitu. Itu mungkin ditanya gitu kalau di Indo, kok Muslim kok minum Coca-Cola gitu. Kalau di sana tuh enggak, bodo amat gitu. Ya kalau mau, ini juga hasil dari nanya ke teman di sana ya. Kalau misalnya kita Muslim nggak sholat ya bodo amat gitu. Misalnya ya, maksudnya ya ada positif ada negatifnya ya gitu. Tapi ya bodo amat kalau orang sana misalnya kan, kalau di kantor gitu misalnya mayoritas Muslim, kalau di Indo kan ayo sholat gitu ya. Kalau di sana tuh enggak gitu, katanya enggak. Apalagi di Singapura ya, di Singapura lebih bodo amat lagi. Tapi ini menarik, di Kuala Lumpur seperti itu gitu. Kalau gue belum pernah ke Arab kayak gitu-gitu, tapi mungkin di Arab dan lain-lain juga beda ya culture. Cuman gue sih lebih seneng yang di Malaysia ya. Jadi kayak ibadah ya karena kesadaran sendiri gitu. Bukan karena lu dipaksa atau terpaksa karena tuntutan orang. Dan itu menurut gue ibadahnya jadi lebih ikhlas ya. Correct me if I'm wrong tapi ya. Cuman buat gue sih itu yang lebih oke. Sama ya gitu sih. Gue lihat perbedaan antara agama tuh kelihatan banget di Malaysia gitu. Oh ya kan di Malaysia ada misalkan ada India, Bangla, terus Cina gitu kan. Ya. Dan mereka hidupnya ya bareng-bareng juga gitu. Ya. Even kayak misalkan Cina mungkin punya kelenteng, dan India atau misalkan yang lain ada yang batu cave gitu kan segala macam, temple segala macam. Itu kan tetap ada di Malaysia gitu. Ya itu yang perbedaannya gitu. Mungkin koreksi, bukan bareng-bareng tapi berdampingan. Berdampingan. Jadi menariknya adalah kalau di Indonesia kan beda agama hidup bareng ya, satu kampung dan lain-lain. Kalau di Malaysia itu tidak ya, jadi Petaling ya areanya Cina gitu loh, ini ya areanya Muslim, ini areanya Hindia Muslim, ini areanya mana gitu. Jadi ada area-areanya tapi hidupnya berdampingan, santai aja ya. Jadi lu mau makan babi ya silakan, karena kan lu misalnya Chinese gitu, mau bikin apa ya silakan gitu. Ya, itu dari temen gue sih yang kerja di sana. Gue pas nanya-nanya, ya emang hidupnya berdampingan tapi saling bodo amat. Itu makanya bahasanya nggak dikuasai banget yang Melayu, nggak sebegitu menguasainya lah. Beberapa orang banyak yang ya udah basic aja bahasa Melayunya gitu, kayak kita ngomong bahasa Sunda gitu loh. Kayak gua kan nggak ngerti banget lah bahasa Sunda, nggak sampai yang halus banget. Ada bahasa yang gua nggak ngerti gitu, tapi ya gue bisa ngomong Sunda. Nah itulah bahasa Melayu seperti itu di Malaysia, semua orang paham.